Halo Sobat Milenial, berjumpa lagi dalam program Ngobrol Seru by IDN Times dengan aku, Larasati Putri. Tapi ngobrol seru kali ini spesial banget karena kita sudah masuk ke penghujung tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023 nih, yang tentunya banyak catatan di kedepannya ya, dan juga banyak refleksi tentunya di tahun 2022 ini. Kali ini kita bakal membahas harapan kehidupan beragama 2023 menurut pemimpin lintas agama nih. Dan kali ini kita udah punya narasumber yang spesial banget. Selamat, kalau di sini siang hari, nggak tahu di rumah pada malam atau tidak. Moga-moga semua sehat. Amin. Prof sehat nih? Alhamdulillah masih sehat. Oke, alhamdulillah sehat dan bisa bersama dengan kita semua untuk berbagi pada hari ini ya. Prof, kita ngobrol santai-santai aja nih ya, tapi seperti kita tahu kan bahwa kita sudah memasuki bulan Desember, ini akhirnya penghujung tahun. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023 nih Prof. Tentunya akan ada catatan dan mungkin bekal tips dari Prof untuk millennials dan juga Gen Z nih ya. Nah Prof, tahun 2022 ini akan berakhir seperti yang saya bilang barusan. Sejauh catatan Prof, gimana sih kehidupan antar umat beragama di Indonesia hingga saat ini, terutama di tahun 2022? Nah, untuk 2022 saya pikir fine-fine aja. Mungkin selalu ada riak-riak kecil, namun itu bukan jadi sebuah masalah yang besar di dalam bagaimana kita sebagai tokoh-tokoh agama memelihara hubungan antar umat beragama. Itu baik kita lakukan secara di dalam negeri Indonesia maupun bagaimana kita melakukan hubungan dengan dunia luar di internasional. Umpama di acara G20 itu selain G20 juga secara paralel diadakan G20 Religious Forum atau disingkat dengan R20 di Bali. Di sana juga kita ketemu dengan para tokoh agama dari mancanegara. Dan kita menjadikan itu forum untuk diskusi dan untuk bertukar pikiran dan untuk mempererat hubungan satu sama lain. Nah, setelah G20 juga ada kita baru menyelenggarakan namanya World Peace Forum di Solo. Itu juga datang berbagai tamu dari mancanegara. Kita juga pada forum itu kita sama aja, kita bisa tuker pengalaman dan pikiran masing-masing. Oke, baik Prof. Kalau di antara umat Buddha sendiri, Prof, ada catatan nggak sepanjang 2022 ini? Ada. Jadi 2022 bagi kita umat Buddha sesuai dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia, yaitu Perma Budi yang saya pimpin. Kita telah mengalami banyak kemajuan karena selama pandemi 2 tahun yang lalu 2020 maupun 2021 kita dalam keadaan dalam tanda kutip terkurung. Ya, 2022 mulai agak terbuka sehingga kita banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan maupun kunjungan-kunjungan secara langsung kita lakukan untuk mempererat hubungan umat-umat agama Buddha sendiri maupun hubungan umat Buddha dengan umat-umat yang lain. Kita lakukan kunjungan ke PBNU, ke Muhammadiyah, ke KWI, ke PGI, ke PHDI, ke Matakin dan sebagainya. Jadi bagus sekali lah. Bagus sekali ya. Dan barusan disebutkan oleh Prof bahwa ada kunjungan ke agama-agama lain begitu ya, Prof. Kita sekarang ngomongin kalau dari pendapat Prof sendiri, bagaimana nih melihat peran pemuka agama dalam meningkatkan iman dan juga toleransi beragama di Indonesia ini? Dari tokoh agama, yang disebut tokoh harus memenuhi beberapa kriteria. Artinya perilaku yang baik, taat pada agama,
Dan juga yang penting adalah bagaimana bisa menjalin hubungan yang baik antar lingkungan. Lingkungan ini termasuk agama-agama yang lain. Di samping itu, sebagai tokoh agama harus ada penganutnya. Kalau tokoh sendirian kan nggak namanya tokoh. Iya. Ya, artinya beliau adalah seseorang, satu sosok yang bisa mempengaruhi yang lain. Nah, kalau sosok demikian ini kita bisa komunikasi dengan baik, tentu aja di jajaran atau di society-nya beliau akan juga bisa dikomunikasikan, ditularkan, disebarkan ke grassroots yang beliau pimpin. Disitulah tercipta suatu perdamaian atau kerukunan. Nah, kerukunan itu juga bukan tiba-tiba terjadi. Kerukunan itu dicapai melalui pertama adalah komunikasi. Kalau kita ada komunikasi dan intent berkomunikasi, kita akan memudahkan diri kita sendiri untuk memahami dan juga dari pihak yang lain memahami kita. Pemahaman satu sama lain ini akan menciptakan toleransi, karena memahami apa yang dia lakukan, kenapa kok dia lakukan ini, bukan ternyata maksudnya baik, termaksud tujuannya baik dan sebagainya. Dengan pemahaman itu kita tahu apa yang boleh kita ucapkan, apa yang kurang pantas kita ucapkan, dan seterusnya. Dengan demikian hubungan satu sama lain itu makin baik, makin erat, makin rukun, makin tidak mudah tersinggung, apalagi dengan beberapa kerjasama berbareng-bareng. Kita bersama-sama lakukan bakti sosial, sama-sama lakukan training ini dengan agama-agama yang lain kita lakukan. Ya, mereka bukan cuma generasi saya, tapi generasi yang bawah-bawah ini semua melakukan hubungan satu sama lain. Dengan demikian terciptalah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tandanya adalah di Indonesia ini sudah bisa dibilang itu terrealisasi dengan baik atau perlu diperbaiki di 2023 mendatang? Proses diperbaiki adalah suatu proses yang tetap harus dilakukan secara konsisten, secara berkelanjutan atau berkesinambungan untuk memperbaiki apa yang ada setahun sebelumnya. Kalau tiap tahun nggak ada perbaikan, makin merosot. Jadi tetap harus diperbaiki. Namun apa yang telah dilakukan Indonesia dapat apresiasi cukup baik dengan dibicarakan kerukunan di sebuah negara yang punya 17.000 pulau, punya sekian ratus suku bangsa, punya sekian ratus atau mungkin ribuan bahasa, dan masih bisa terjalin hubungan seperti ini adalah sesuatu yang amazing. Jadi umpama 2 bulan lalu atau ya sekitar 2 bulan lalu kita juga diundang, beberapa tokoh agama kita diundang ke Austria untuk mereka ingin mengetahui bagaimana Indonesia bisa mencapai kerukunan seperti yang mereka lihat, yang mereka teropong dari Eropa sana. Ternyata mereka menganggap Indonesia itu cukup baik. Itu sebabnya kita diundang untuk berbagi share pengalaman kita. Ini salah satu bukti bahwa Indonesia dipandang dunia adalah negara yang cukup baik dalam urusan hubungan antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama begitu ya. Nah, Prof, kalau menurut pandangan Prof sendiri, anak muda terutama milenial dan juga Gen Z itu bagaimana di kalangan umat Buddha? Apapun agamanya, tongkat estafet berikutnya adalah diserahkan kepada mereka. Mereka mau mengerti dengan caranya mereka, mau mengerti dengan pahamnya mereka, mau dirubah agama atau gaya-gayanya, style-stylenya beragama, itu semua ada di tangan mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita serahkan tongkat estafet itu dan kita memberi pesan-pesan, memberi pemahaman, pengertian dan sebagainya untuk bisa mempertahankan apa yang sudah ada dan dikembangkan. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa saya punya style yang lama adalah ini, tiap hari berdoa di rumah titik gitu. Yang generasi muda tentu aja nggak tahan terhadap itu. Ya, mereka punya style mungkin berdoa cuma di saat
berdoa, tidak sepanjang hari berdoa. Mungkin orang yang tua mungkin nggak ada kerjaan, ya dia nggak mau, dia mau harus kerja, harus berhubungan sosial dengan yang lain, harus tukar pikiran beragama dengan yang lain. Mungkin itu sesuatu yang memang mereka lakukan, dan apalagi di era komunikasi yang sangat mudah ini, segala sesuatu jadi transparan. Jadi dengan demikian kita nggak perlu menggunakan cara-cara yang kuno untuk diterapkan atau memaksa orang lain untuk menerapkan pada masa depan. Oke, baik. Nah, ini Prof, kita sekarang bahas soal harapan begitu. Kalau dari Prof sendiri sebagai Ketua Umum Permagudi, apa harapan Prof kepada pemerintah agar kehidupan antar umat beragama ini bisa terus terjaga dengan damai dan juga sejahtera begitu? Ya, pemerintah adalah fasilitator sekaligus pihak yang mengeluarkan regulasi. Pemerintah adalah suatu pihak yang kita percayai bersama-sama akan membuat hubungan antar umat beragama dan kehidupan umat beragama makin lama makin baik. Kita percaya. Dengan demikian kita karena percaya, pemerintah punya tugas. Nah, karena pemerintah punya tugas, tentu saja kita harapkan tugas ini berjalan baik sehingga membawa manfaat bagi semuanya. Nah, disinilah kita mengajak pemerintah untuk berdiskusi, berdialog, tukar pikiran, apa yang terjadi di lapangan, apa yang kita pikirkan, dan arah apa yang pemerintah ingin tercapai, tujuannya ingin di mana, kita sinkronkan semuanya. Dengan demikian kita bisa work secara seamless dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih bagus. Tentu aja itu bukan terbatas hanya pada bagaimana mengatasi pekerjaan sehari-hari atau dalam 1 tahun aja, tapi bagaimana secara strategis kita punya Renstra. Renstra ini akan dibawa kemana, kita harus sama-sama berpikir, sama-sama menguji, sama-sama bertukar pikiran dan sebagainya. Dengan demikian kita mempunyai langkah ke depan mendapatkan kemajuan secara strategis, bukan cuma sekedar melewati setahun demi setahun. Dan kita juga diundang oleh pemerintah dalam mengatur umpama beberapa keputusan yang ingin mereka lakukan. Itu pemerintah sering mengundang kita untuk dialog. Ini suatu kemajuan yang luar biasa dan bagus. Tandanya adalah ini sebetulnya bukan hanya PR pemerintah semata, tapi kita juga sebagai warga Indonesia harus bersama-sama ya Prof mengusahakan ini ya, gitu agar kehidupan antar umat beragama ini bisa terus damai dan juga sejahtera. Nah Prof, di tahun 2023 mendatang sudah mulai ada pesta politik gitu ya. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak anak muda nih. Mungkin dari Prof Philip sendiri, ada himbauankah untuk politik di masa mendatang agar tidak ada politisasi agama gitu dalam berpolitik? Dalam berpolitik, politik sebetulnya dari bahasa aslinya adalah sesuatu yang menunjukkan kondisi yang lebih ideal, lebih positif dan sebagainya. Tapi politik belakangan kita artikan bahwa itu adalah suatu perebutan kekuasaan gitu ya. Dalam kalau kita mempercayai itu adalah bagian dari memperebutkan suatu kekuasaan, urusan nanti tujuannya sampai kemana kita juga belum bisa menilai secara jelas. Namun dalam mencapai tujuan tentu aja banyak cara yang dianggap sebagai langkah-langkah yang perlu diambil. Salah satu adalah mempolitikkan agama, politik dengan identitas politik ya yang ditonjolkan dari pengelompok-kelompokan, pemisahan satu sama lain, dan membuat pihak-pihak tertentu menjadi bukan bersatu tapi opposite. Nah, opposite ini bahaya karena negeri kita perlu dibangun bersama-sama. Kalau terdiri dari bermacam-macam opposite, tentu aja bisa kita sebut ini
terpecah belah. Terpecah belah, apakah kita sudah sampai satu titik bahwa selesai pemilu kemudian semua sudah legowo semua? Belum tentu. Ya, mungkin di atas legowo semua, yang di atas oke-oke nggak masalah, tapi yang di bawah tidak demikian. Nah, disitulah kita perlu memikirkan. Jadi yang di atas juga harus memikirkan bahwa segala sesuatu tidak sedemikian mudah selesai kalau saya obok-obok atau saya adu domba di atas ini. Kita kalau mempunyai pemikiran yang jauh lebih makro bahwa Indonesia perlu dibangun bersama-sama, Indonesia perlu dipertahankan jadi negara yang kuat, kokoh, berdaulat dan sebagainya. Tentu saja kita akan mempertimbangkan bagaimana kita melakukan dalam tanda kutip politik itu. Oke, baik. Terakhir Prof, memasuki tahun baru 2023, ada tips dari Prof Philip untuk para Gen Z dan juga millennials nih agar tetap damai antar umat beragama dan juga toleransinya makin kuat gitu, terutama untuk millennials dan juga Gen Z ya. Ini anak muda kan kadang mungkin baca sosial media terprovokator atau bagaimana gitu, ada berita yang membuat perpecah belah gitu. Nah, dari Prof Philip sendiri ada tips untuk millennials dan juga Gen Z? Pertama adalah tahun 2023 bukan tahun yang dalam kita sebut menyenangkan. Di tahun 2023 pandemi belum berlalu, sementara gejolak politik itu cukup kuat, kemudian pecah perang di dunia yang membuat negara-negara menjadi berkelompok dan saling menerapkan trik-trik untuk menjatuhkan satu sama lain. Kondisi ekonomi juga dipredik bahwa seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022 sudah menuju ke satu titik yang lebih tidak menyenangkan juga. Dengan banyak faktor jadi satu, tentu saja banyak rakyat yang mudah tersulut, mudah emosi, mudah gampang digerakkan dan sebagainya. Nah, disitulah kita perlu hati-hati. Nah, moga-moga generasi muda itu mempunyai logical thinking yang lebih kuat, bukan hanya emosional yang dikedepankan, tapi logical thinkingnya, karena rata-rata generasi muda mempunyai pendidikan yang mungkin lebih canggih daripada generasi tua ya. Kalau di masa saya bisa S1 itu sudah hebat gitu. Nah, masa generasi muda sekarang S1 masih kurang. Nah, mereka ingin menuntut lebih tinggi lagi. Itu perbedaan. Artinya melalui edukasi yang makin bagus, tentu saja berpikir secara logik, secara nalar yang bagus, sudah ada kemajuan. Ya, disitulah perlu generasi muda juga mengemban tanggung jawab bagaimana untuk membawakan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Generasi muda juga ada tanggung jawabnya, bukan cuma menunggu aja. Ya, disitulah perlu ketahui bahwa kondisi tidak menyenangkan, banyak hambatan dan tantangan di depan. Ayo sebagai generasi muda, tunjukkan kita sebagai generasi muda yang mampu berbuat sesuatu dan mampu membawa esok hari yang lebih baik. Oke, tentunya generasi milenial dan juga Gen Z ini banyak kontribusi ya, dan punya peran yang besar untuk itu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan generasi yang sudah tua saja dan juga pemerintah, tapi dari kita juga harus ada peran, karena itu sangat penting gitu ya. Prof Philip, terima kasih atas waktunya sharing-sharing bersama IDN Times kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Philip hari ini bisa menjadi catatan dan juga renungan untuk para sobat milenial dan juga Gen Z, terutama untuk umat Buddha ya. Oke, sobat milenial, selamat tahun baru 2023. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan juga
tentunya refleksi diri itu penting sekali. Saya Larsati Putri dan juga Prof. Philip pamit undur diri dari hadapan Sobat Milenial semua. Sampai jumpa di sesi pekan depan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Profesor Dr. Philip Kuncoro Wijaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga tahun 2023 menjadi tahun yang penuh kebaikan bagi kita semua. Terima kasih.